Lu lihat gue, lu tenang. Akhirnya dilihat, udah saya peluk, udah lu tenang. Agak nangis udah Mas Mandra. Oke. Saya peluk kenceng, udah lu tenang. Ada gua di sini. Nggak mungkin kalau lu kenapa-napa gue diem aja. Ayo kawan-kawan pecinta alam, berkumpul bersama di titik persiapan. Buka isi ransel, packing perlengkapan. Jangan lupa bawa cukup persediaan. Bolakan tekad, kuatkan fisik mental untuk melintasi medan licin dan terjal. Ingat teori latihan, jadikan bekal. Harus berhasil pantang untuk gagal. Jajaki bukit, turuni lembah, panjat sedikit, badan terasa lelah. Baiklah kawanku, mari kita lakukan. Tiada gunung tinggi untuk pecinta alam. Sukses selalu pecinta alam, pendaki gunung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke 7 Rupa Channel. Seperti biasa, kali ini saya selalu ditemani oleh Bro Arya, Mas Mandra, dan saya sendiri Oki. Terima kasih sahabat 7 Rupa Channel yang selalu setia menonton dan selalu memberikan semangat kepada tim 7 Rupa Channel untuk selalu berkreasi dan memberikan cerita-cerita yang penuh dengan misteri dan penuh dengan canda tawa juga. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Di setiap kegelapan malam, pasti ada kegaiban. Malam ini, sahabat saya, Bro Arya, sang pakar pendakian, akan memberikan cerita yang penuh misteri, yang itu terjadi di tahun 1995 di saat sahabat saya Bro Arya mendaki Gunung Salak. Waktu itu beliau mendaki Gunung Salak hanya berdua. Dan yang paling menegangkan sahabat 7 Rupa Channel, sahabatnya Bro Arya, pendamping di dalam pendakian Gunung Salak ini, beliau melihat banyaknya rombongan-rombongan. Namun Bro Arya sendiri sejak naik Gunung Salak tidak melihat apa-apa. Jadi sepanjang perjalanan, temannya Bro Arya selalu melihat makhluk-makhluk gaib yang banyak, yang sangat menyeramkan. Dan terlebih lagi, di saat turun dari pendakian, Bro Arya baru diperlihatkan oleh makhluk-makhluk gaib itu. Dan yang lebih menegangkan, mereka tidak menjejakkan kakinya di bumi, tapi ngambang semuanya. Kita ikuti cerita lengkapnya langsung oleh sang pakar pendakian Bro Arya Sena. Assalamualaikum sobat-sobat TRC dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada malam ini gue masih diberikan kesempatan juga kemampuan untuk bercerita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, gue ditemani oleh Pak Oki, Mas Mandra, dalam menceritakan berbagai kisah dan pengalaman yang pernah gue alami selama gue menjalankan perjalanan pendakian gue. Dalam kesempatan ini gue mencoba menceritakan sebuah kisah yang pernah tertulis dalam buku diari lah ya. Nah, jadi memang kisah ini dan hampir semua kisah yang gue ceritakan kepada rekan-rekan itu ada memoarnya gitu. Kenapa gue bisa ingat sampai mungkin 40-50% setiap cerita itu, karena sebelumnya gue memang hobi membuat tulisan-tulisan kecil baik di buku diari maupun di buku-buku yang lain, dan kebetulan buku-buku itu masih ada sampai gue umur 30 tahun. Jadi cukup jelas ya masih gue ingatnya. Pada pendakian ini gue bersama salah seorang sahabat gue, sebut aja Melati. Nah, gue kenal sama Melati ini di saat kita lagi di daerah Fatmawati, Oki, Mas Mandra. Saat itu kita ada di sebuah toko outdoor, karena memang toko outdoor pada saat itu kan sedikit sekali ya Pak Oki ya, Mas Mandra ya. Ada sebuah toko outdoor yang cukup terkenal, mungkin rekan-rekan 90-an tahulah
nama toko tersebut. Kita sering latihan outdoor di situ, namanya Toko Rino, Pak Oki. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak tuh, sebentar ya. Kita kenapa sering datang ke situ? Karena di lokasi itu menyediakan lokasi untuk bouldering juga untuk rock climbing. Bouldering itu kita latihan rock climbing tapi di wall. Jadi pendek-pendek aja, itu tanpa pengaman. Kita hanya menggunakan magnesium aja. Di saat kita lagi latihan bouldering sama rock climbing, itu harinya saya lupa ya. Saya ketemulah dengan si Melati ini gitu. Mereka juga niatnya mau latihan. Udah, kita gabung lah waktu itu latihan. Akhirnya karena mereka cewek-cewek, ada 3 orang kalau nggak salah. Si Melati sama rekannya 2 orang tuh, saya berdua sama teman saya. Saya jadi bilayer tuh, jadi bilayer mereka. Latihan bareng. Ya setelah selesai latihan, waktu itu cuma sekedar kenalan aja sih ya. Kita nggak tukeran nomor telepon rumah, nggak. Karena belum zaman handphone ya, kita masih pakai nomor rumah. Ya udah, singkat kata tuh, seminggu 2 minggu berlalu kita latihan lagi, tapi nggak ketemu tuh. Waktu itu saya udah mulai kepincut sih sebenarnya, dalam hati, wah cantik juga nih si Melati gitu kan, bodinya uhui gitu, wah pokoknya kebayang-bayang lah. Hampir sebulan lah kurang lebih tuh, saya bolak-balik ke Rino nggak ketemu juga. Pikiran saya mungkin ngeri kali ngeliat muka perang kayak kita gitu kan. Udah nggak kepikiran, udah habis itu sampai akhirnya saya sama rekan saya tuh almarhum Yusriyadi yang saya ceritakan di Gunung Bukaraeng, terus sama beberapa orang rekan, kita main ke Blok M lah. Oke, waktu itu kita masih ke Blok M Plaza nongkrong. Ceritanya nih kan, bosen di gunung mulu, kita main ke Plaza lah. Nah mungkin inilah yang dibilang jodoh itu, garam di laut, asam di gunung. Melati yang udah hampir sebulan saya pikirin tapi nggak ketemu-temu, saya cari di tempat bouldering, ternyata di Blok M Plaza ketemu. Awalnya saya agak curiga nih, kayak gua kenal gitu. Akhirnya saya ikutin sampai ke salah satu outlet, ternyata benar. Dia kaget ngeliat saya kaget ngeliat dia. Akhirnya kita ngobrol terus bareng-bareng dah tuh jalan di Blok M Mall. Oke, Mas Mandra. Terus kita main lah ke Taman Bulungan tuh yang di bawah. Ngobrol-ngobrol lah di sini. Baru tuh tukeran nomor telepon rumah. Ya, dia minta nomor telepon saya minta nomor telepon dia. Saya masih ingat nomor telepon rumah saya tuh, kalau nomor teleponnya si Melati saya lupa, 7272442. Udah tukeran tuh. Udah nggak lama setelah dari situ, ya udahlah, dia pulang ke rumahnya arah Bintaro, saya pulang ke Lenteng Agung. Nggak lama, seringlah kita kontak-kontakan tuh Poki. Saya suka nelpon dia suka nelpon saya, sampai akhirnya akrab. Ya, terus mulailah saya dibilang apa sih enggak ya, karena saya belum jadian gitu Poki, Mas Mandra ya. Tetapi ketika saya ajukan diri, boleh nggak kalau malam minggu main gitu, nggak apa-apa. Saya tanya, ada yang marah nggak? Enggak, ya dalam hati asik. Kayak kena nih, walau belum nembak tuh Poki kan. Dicinta orang tiba. Nah ini yang dibilang garam di laut asam di gunung nih. Udah. Saya tanya, gue sendiri apa rame-rame nih? Ya kalau emang berani sih sendiri aja katanya. Ditantang gitu kan. Udah tahu kok tipenya single fighter, jadi oke, sebutnya Melati kan tadi namanya. Karena udah dapet sinyal tuh Mas Mandra, oke. Terus kita juga udah dapet titik koordinatnya kan, lokasi rumahnya. Udah tanpa ragu lagi, malam minggu itu berangkatlah saya dengan gagah berani menuju Medan Laga tuh. Saya ingat waktu itu saya naik 605A, terus sambung lagi dari Cipulir yang jurusan Bintaro itu apa, yang arah Kostrad, komplek Kostrad. Saya lupa nomor mobilnya tuh. Naik Kopaja terus sambung lagi naik Metro Mini itu. Saya ingat rumahnya itu di deket situ kalau nggak salah ya. Karena saya pacaran itu sama dia cuma setahun aja sih. Sampailah kita di rumahnya itu sekitar jam 8 malam Mas Pandra. Ya ngobrol-ngobrol ya, anak muda lah, biasa. Oke ya, kita namanya malam minggu, ngobrol-ngobrol ya, orang tuanya juga baik alhamdulillah. Nah, awalnya tuh si Melati ini kalau naik gunung dia nggak diizinin, tapi kalau cuman camping di tempat-tempat yang deket lah, terus apa namanya, latihan-latihan naik gunung untuk rock climbing, bouldering di wall itu diizinkan sama orang tuanya. Tapi kalau untuk naik gunung tuh nggak diizinin Poki. Ya, karena ibunya pada waktu itu belum menemukan orang yang pas lah untuk cover anak gadisnya ini gitu kan. Jadi
ketika saya udah berapa kali main ke sana, ya mungkin selama 3 bulan itu intens saya tiap malam minggu, walaupun belum ada pernyataan I love you, you love me gitu kan. Tapi kita udah deket lah ya, udah deket banget, udah jalan bareng dan udah ngerasa kamu tuh milikku dan aku tuh milikmu gitu. Walaupun belum ada pernyataan cinta gitu ya Pak Oki ya Mas Wanda ya. Ya udah tuh. Terus lama-lama orang tuanya juga percaya, mungkin karena ngeliat penampilan saya yang memang saya urakan gitu, cuman sopan kali ya. Jadi orang tuanya akhirnya percaya, sehingga ada satu saat saya sempat ditanya gitu sama orang tuanya, lebih kurangnya nih saya inget-inget lupa. Anto, kamu seneng naik gunung juga ya gitu kan? Siap Oke. Anto, kamu seneng naik gunung juga ya? Sama nih Melati juga seneng gitu. Kamu suka ke gunung mana aja? Ya kira-kira gini Mas Mandra ya Pak Oki ya. Saya jawab tuh ya lumayan tante, saya udah lumayan banyak lah naik-naik gunung. Ya udah nanti kalau misalnya Melati mau naik, tolong dijaga gitu kan. Soalnya tante percaya nih sama Anto gitu. Dalam hati, wah salah. Gue kan musang berbulu domba. Tapi waktu itu gue bilang, iya tante siap saya jagain gitu. Nah itu trigger awal. Terus mungkin sebulan atau 2 bulan setelah omongan itu, barulah tuh ada planning. Si Melati dan rekan-rekannya pengen naik Gunung Gede sih awalnya. Tapi entah kenapa tiba-tiba belok tuh. Katanya kalau Gunung Gede kan udah biasa, udah umum lah. Mereka pengen coba naik Gunung Salak. Akhirnya disepakati tuh, oke deh kita naik Gunung Salak gitu Mas Mandra ya. Oke ya. Udah, wah gembar-gembornya keren deh. Saya setiap ngapel kan, akhirnya temen-temen ceweknya si Melati ini kan datang tuh main ke rumahnya. Akhirnya sebelum kita berangkat saya juga ajak lah rekan saya berapa orang untuk kenalan lah sama rekan-rekannya si Melati itu kan. Kita kumpul di rumahnya Melati, ngobrol-ngobrol, sepakat deh tuh. Apa istilahnya taruh kata tuh minggu depan kita naik ke Salak 2. Oke, deal. Wah. Pokoknya pada waktu itu semuanya udah pada mau tuh. Menjelang hari H, begitu ditanya, kita udah saya siap-siap. Ya, udah telepon-teleponan bahwa kita udah siap, saya tinggal jemput dia aja nih ke rumahnya. Nggak taunya temennya si 2 orang nggak bisa. Katanya nggak diizinin gitu. Nah, terus teman saya, almarhum yang saya ceritakan di Bokaraeng, itu pun juga nggak bisa. Saya bilang sama si saya bilang sama si Melati, ya udah kita aja, tapi nggak bakal boleh sama mama gitu. Taruh kata seperti itulah percakapan kita. Ya udah, gimana caranya lah gitu. Akhirnya si Melati ini entah berbohong sama ibundanya atau apa, saya jangan jemput gitu. Lu jangan jemput ke rumah deh toh gitu. Gua ke rumah lu aja, nanti gue bilang sama nyokap. Kira-kira gini mas ya, anak-anak tuh udah ngumpul di sana gitu Pak Oki ya. Akhirnya diizinin tuh si Diana tuh. Padahal posisinya saya, waktu dia berangkat saya udah nunggu di Cipulir gitu. Nah, kita udah janjian kayak gitu tuh. Begitu hari H, kalau nggak salah hari Sabtu, Mandra. Waktu itu sedang hari libur nasional, jadi Sabtu Minggu gitu kan libur. Ya udah, pas lah hari kita panjang nih. Kalau saya sih pikirannya banyak gitu kan. Ini mah nggak cuma naik gunung nih, tapi juga dapat gunung gitu. Ya udah. Setelah memang fix teman saya nggak bisa, temennya dia 2 orang nggak bisa, akhirnya besok saya tetap jalan sama dia. Kita janjian di Cipulir tuh, saya nunggu di Cipulir. Saya berangkat dari rumah ke Cipulir, itu sekitar jam 10 pagi saya sampai Cipulir. Dia juga nggak jauh beda, kita ketemu. Terus dari Cipulir kita langsung ke stasiun Pasar Minggu Mas Bangga. Dari stasiun Pasar Minggu kita lanjut perjalanan menuju ke Bogor. Ya dalam perjalanan saya lupa lah ya, intinya namanya kita sepasang kekasih gitu bisa dikatakan. Ya nempel lah kayak perangko gitu kan. Pokoknya yang lain kontrak gitu kan. Di kereta kita rapet aja lah. Namanya lagi seru-serunya, terus dapat kesempatan jalan berdua juga. Wah, pokoknya mantep, ada hot banget itu. Mana kereta penuh juga kan Mas Mandra. Wah, udah. Ya, sampailah kita stasiun Bogor. Waktu itu saya tiketan. Oke ya. Jadi aman-aman aja lah. Masa iya bawa cewek nggak tiketan kan, malu ya Oke ya. Udah keluar stasiun Bogor, terus kita jalan kaki lah. Jalan kaki menuju ke sekarang tuh BSM. Kalau dulu Ramayana, kita Taman Topi, Kapten Muslihat belok kiri, ya kan. Terus nanti depan Kebun Raya kita belok kanan, terus kira-kira 1 kilo sampailah kita ke
yang sekarang jadi BSM ini atau Ramayana. Di situ udah sekitar badal zuhur atau mungkin lebih dah ya Mas Mandra ya. Oke ya. Dah kita nunggu angkot, dapat angkot masuk langsung menuju ke Curug Nangka. Karena pada waktu itu pendakian Salak 2 ya, yang kita tahu itu hanya dari Curug Nangka Mas Mandra. Oke. Sampailah kita ke Curug Nangka, turun. Yang saya ingat dari Curug Nangka era itu jalan menuju ke lokasinya dari bibir aspal sampai kita ke loket masuk, sampai kita ke bupernya itu jalannya dulu adalah makadam Mas Mandra. Oke. Batu yang disusun-susun itu kan supaya nggak becek. Nah kita lewatin makadam tuh berdua-dua waktu itu. Saya ingat kita bawa depek aja sih ya, karena memang kita nggak niat untuk menginap di Gunung Salak. Kita hanya niatnya tuh besok pagi start naik, terus sedapatnya bisa turun. Istilahnya dulu naik turun lah, nggak ada istilah tektok ya Mas Mandra ya. Oke, belum ada istilah tektok tuh dulu. Niatnya kayak gitu aja. Jadi kita santai. Sepanjang perjalanan itu ya namanya ya remaja ya, lagi seneng-senengnya punya kesempatan berdua, jauh dari rumah, serasa merdeka Mas Mandra. Oke, ya udah. Yang lain pokoknya lagi-lagi, yang lain ngontrak nih, dunia punya gua gitu. Ya cuek aja, gandengan, apa meluk-meluk apa ngerangkul gitu kan. Terus kalau orang meleng cipok dikit gitu kan. Pokoknya ini saya teringat karena memang saya tuh memang punya buku diary ya. Saya lupa menyampaikan kepada rekan-rekan kenapa sih saya bisa ingat banyak sampai 40-50% karena hobi saya dari dulu emang nulis Mas Mandra, dan itu sampai umur 34 tahun. Buku diary saya masih ada sebelum saya pindah-pindah ya, karena memang saya simpen dengan rapih supaya istri saya waktu itu nggak baca gitu. Akhirnya ketahuan sama istri tuh, sama mantan, akhirnya hilang tuh buku-buku itu, tapi ingatannya kan masih ada di sini gitu. Itulah kenapa saya jadi ingat banyak kisah yang sering saya ceritakan kepada rekan-rekan gitu. Udah sampailah kita tuh Mas Mandra ke titik pendaftaran. Oke, saya ingat waktu itu tiketnya masih Rp500, termasuk mahal dulu 500 Mas Mandra, karena itu udah sebungkus jarum super. Mahal dulu buat kita anak sekolah. Tapi karena saya jalan sama si Melati ini, dia kan juga bawa uangnya nggak sedikit lah, cewek tuh, mungkin dia bawa uang sekitar 50.000 lebih lah. Kalau saya waktu itu bawa uang ya sekitar 30 ribuan. Intinya aman lah, bayar, kita turun tuh. Saat itu di lokasi kita udah sekitar kurang lebihnya sekitar badal asar Mas Mandra. Oke. Terus kita langsung mencari salah satu warung yang agak sepi, agak mojok gitu lah gitu. Pokoknya cari tempat yang indohoy lah gitu ya, yang enak lah buat kita berdua. Akhirnya dapet tuh satu lokasi. Saya ingat warung itu paling pojok deket jembatan bambu. Dulu masih jembatan bambu Mas Mandra. Oke. Di situ karena memang weekend dan hari libur juga, Curug Nangka rame. Bisa dikatakan Curug Nangka adalah salah satu objek favorit Mas Mandra. Oke, yang akan didatangi oleh Galatuping, gerombolan laki-laki tukang camping, atau Rempakem, remaja pencinta camping. Bisa dikatakan itu adalah tempat favorit saat itu Mas Mandra. Jadi nggak ada sejarahnya kalau weekend itu yang namanya area Curug Nangka itu sepi. Udah, akhirnya dapatlah kita satu lokasi, karena yang ramai kan ini bupernya Mas Mandra ya. Oke, yang ramai bupernya, warung itu ya ramai, tapi ya orang beli nanti keluar lagi. Memang di warung tuh disediakan balai-balai bambu, tapi karena anak-anak Rempakem ini biasanya lengkap peralatannya Mas Mandra. Oke, mereka tuh bawa alat masak, bawa tenda. Jadi ke warung itu paling cuma jajan, walaupun rame. Yang stay di warung itu ya yang nggak bawa tenda, yang kayak saya modelnya gitu kan. Jadi adalah kita dapat lapak yang enak tuh di pojokan. Pokoknya setelah itu kita tidur lah ya Mas Mandra, karena kan besok kita mau melakukan pendakian naik turun atau yang sekarang dikenal dengan istilah TikTok ya. Oke ya. Udah tidurlah kita dalam posisi yang cukup mesra lah bisa dikatakan ya, karena merdeka banget berdua-dua. Ya ada untungnya juga waktu itu saya berdua naik sama dia, karena bisa dapat banyak gitu. Ya udah, tidurlah nyenyak gitu. Seingat saya ya beberapa kali bangun karena dengar suara orang orang ngobrol gitu Mas Mandra, namanya juga warung kan ya. Oke ya. Sampai datanglah pagi sekitar jam 4 kurang lebihnya, itu si Melati tiba-tiba negor saya gitu kan. Tok. Kok ada yang baru datang gitu, anak-anak sekolah. Ya, saya bilang sama dia, "Lah, biasa anak sekolah mah," gitu kan. "Biasa. Emang apa yang aneh?" "Iya sih," kata dia gitu kan.
Cuma saya ngelirik tuh Mas Pandra. Saya lihat kan ke tempat yang dia bilang katanya dia ngelihat ada rombongan datang gitu kan. Anak sekolah. Celana sekolah katanya gitu kan. Saya lihat mana ada orang. Cuman lagi-lagi etika harus kita pegang. Jangan sampai teman pendakian kita nih takut. Selama itu dalam batas masih bisa kita handle gitu kan. Terus saya ngomong, oh udah lewat kali, udah kesono gitu. Udah, saya berpikir waktu itu mungkin betul dia ngelihat, tapi orang itu udah jalan gitu kan. Udahlah, pagi-pagi itu kebetulan si abahnya udah buka tuh warung bala-bala, udah siap Pak Oki, udah anget tuh kopi ya segala macam. Ya udah saya pesen tuh. Nah nggak lama si Melati inilah pengen pips ya, entah pips entah pup. Saya ingat dalam buku catatan saya tuh saya tuliskan seperti itu, bukan pips dan pup, dia pengen ke belakang lah gitu, saya tuliskan di situ. Minta diantar lah. Ya, waktu itu saya bercandain, nih boleh masuk bang nih gitu. Kalau nggak bisa cebok sendiri bisa dibantuin kok gitu. Itu kalau nggak salah bercandanya kayak gitu ya. Terus dia mesem-mesem aja, kata dia nanti gitu kan. Ya udah temenin. Itu dia agak lama tuh Mas Mandra. Oke ya, agak lama, mungkin pikiran saya pup kali ya. Agak lama dia di kamar mandi. Akhirnya itu kan kamar mandinya dulu masih sederhana banget ya, cuma tutup karung doang Mas Mandra. Sebenarnya kalau mau nggak usah ngintip lah, begini juga ya kelihatan gitu. Cuman kan saya masih pura-pura baik lah ya, muka musangnya diumpetin masih sama muka domba gitu kan. Biar jangan kelihatan kemaruk banget gitu. Saya cobalah santai-santai tuh nungguin agak jauh sedikit kan. Saya diam sambil ngerokok lah saya tuh. Matahari udah mulai merah-merah gitu ya Pak Oki ya. Udah mulai kelihatan terang sedikit itu. Terus nggak lama dia balik tuh. Terus dengan wajah sumringah gitu Mas Mandra Pak Oki. Dia mengatakan, "Tok, kita punya barengan," gitu kan. Ini jadi, saya bilang gitu, kita naik ke Salak jadi. Jadi kata dia. Oh ya, saya lupa menyampaikan bahwa sebelumnya sebenarnya karena kita tuh cuman berdua, Mas Mandra ya. Jadi niat kita mendaki Gunung Salak itu kita batalkan sebenarnya. Kita mau di di Kawah Ratu. Kita mau di apa namanya Curug Nangka itu untuk indahoy aja lah berdua-dua gitu kan. Jadi malam itu saya lupa nih, mohon maaf lupa. Jadi karena waktu itu kita cuman berdua, niat kita ke Puncak Salak itu kita batalkan dan kita niat hanya camping untuk menghabiskan waktu berdua lah. Nah pagi ini ternyata si Melati ini seneng karena dia ketemu satu rombongan, menurut dia nih Mas Mandra ya, kata ada sekitar 5 atau 6 orang berpakaian celana sekolah itu ngobrol sama dia dan mengatakan katanya mereka mau ke Puncak Salak 2 hari ini. Jadi kalau mau bareng-bareng aja gitu. Itu sumringah si Melati nyampein ke saya. Sedangkan saya dari tadi di luar sempet niat mau ngintip sih Pak Oki gitu kan. Itu nggak ngeliat siapa-siapa gitu. Sempet agak gimana ya, kok udah 2 kali nih dalam pagi ini dia mengatakan melihat rombongan anak sekolah gitu Mas Mandra. Oke, saya merasa merinding enggak, ngelihat enggak, bener-bener yang dikatakan si Melati ini saya nggak rasa, nggak lihat gitu Mas Mandra. Oke, jadi waktu itu saya berpikir, lagi-lagi saya berpikir gini, ya mungkin bener gue nggak lihat karena gue fokus ngelihat kemana, gue lagi ngerokok, dia ngobrol, terus yang diajak ngobrol tuh udah jalan gitu. Walaupun secara logika nggak mungkin Mas Mandra, soalnya pasti kelihatan tuh sama saya seberapa jauh sih saya mau WC gitu. Tapi ya udahlah, saya nggak mau pusing. Yang penting si gadis cantik ini senang hatinya, pikiran saya kan gitu Pak Oki, Mas Mandra ya. Udah, terus saya bilang sama dia, ya kalau kita mau naik kita siapin logistik dulu lah, logistik. Ya paling enggak kita bawa inilah buras, tahu kan buras Mas Mandra, lontong yang nggak pakai isi itu kan. Oke kan, kita beli buras dulu lah, mudah-mudahan ada. Terus gorengan sama kalau kita bawa mie instan udah kita masak lah, mie goreng aja dan beberapa snack-snack gitu kan, yang memang kita butuhkan selama melakukan aktivitas pendakian. Akhirnya setuju nih melatih Mas Mandra. Oke, ya udah. Saya juga walaupun hati saya agak deg, tapi saya tetap tenang gitu kan. Selama saya belum melihat, selama saya belum membuktikan, selama itu masih praduga, itu nggak bisa kita menganggap bahwa dia melihat sesuatu. Soalnya kan kita belum membuktikan gitu Mas Mandra ya. Oke, ya udahlah, pikiran saya positif aja. Anggap aja saya nggak lihat apa yang disampaikan oleh si Melati ini. Dah, kita ke warung,
Si abah warung juga lagi sibuk tuh goreng bala-bala, wah selebar-lebar tampah dulu cuman buat 200 perak apa 100 perak gitu kan. Kalau sekarang kan udah segini-gini 2.000 gitu kan. Udah pesan bala-bala, pesan buras, terus kita minta tolong dimasakin mie instan pokoknya. Itu nanti kita bungkus-bungkusin di kertas kertas bungkus. Bala-balanya, nasinya, burasnya, terus mie instannya. Terus beberapa item makanan ringan lah pokoknya. Kita masukin udah siap. Sekitar jam 7 atau setengah 8 akhirnya kita berangkat itu melakukan pendakian menuju ke Puncak Salak 2 Mas Pandra. Oke. Sepanjang perjalanan ini kita kan dari warung-warung itu nanti kita ngelewatin kali kecil Mas Pandra, naik ke atas sedikit, terus naik agak landai kira-kira 50 meter, nanti kita belok kiri Mas Pandra. Kita belok kiri, langsung ngambil garis punggungan yang terjal. Langsung terjal banget nih punggungannya Mas Pandra, sekitar 10 menit ke atas. Wah, ngap. Di awal-awal ini saya mau melatih nggak banyak ngomong Mas Pandra. Oke, nggak. Saya cuek aja. Saya juga nggak mikir bakal ada kejadian aneh yang saya alamin. Enggak, saya nggak pernah sekalipun Pak Oki ya di dalam melakukan pendakian akan berpikir ketemu hantu. Andai pun ketemu, it's no problem gitu kan, karena hantu yang menyeramkan ya kalau kita bercermin dengan kelakuan kita. Kayak saya semalam itu kan hantu sebenarnya gitu kan. Tapi ya udahlah, kita jalan sampailah kita ke puncak punggungan, nanti datar Mas Pandra. Itu agak datar mungkin sampai sekitar 15 menit ke depan Pak. Nah, pas lagi datar ini, karena memang kita nggak terkuras visi kita, napas kita juga enak, ngobrol-ngobrol lah. Si Melati kira-kira ngomong gini, itu anak-anak itu pasti udah di atas nih, maksudnya udah di tengah-tengah jalur gitu kan. Saya sih iya aja saat itu Mas Pandra ya, pokoknya iya, biarin lah. Mau dia beneran kesalak ya, mau kagak bodo amat. Karena dalam hati saya, yang penting gua belu gitu kan. Bodo amat tuh orang, gua kagak mikirin gitu kan. Udah jalan tuh santai, teng. Saya inget dulu pos-posnya saya lupa lah. Pokoknya nanti kita naik ngikutin patok-patok dari ini Mas Pandra, dari beton gitu kan. Kita ngikutin nanti ketemu patok lagi. Itu aja yang kita jadiin pegangan. Kira-kira setengah jam nanti jalannya mulai tanah merah Mas Pandra, agak licin. Terus naik ke atas 40 menitan sampai ke ujung situ, nanti kita turun sedikit. Itu lembabnya minta ampun, muarecek. Nanti kita masuk lagi setelah lembah, kita ngambil lagi garis punggungan, sebelah kiri udah lembah, sebelah sininya garis punggungan, terus kita ngikutin jalur Mas Pandra. Kira-kira 1 jam kita akan ketemu hamparan pohon honje. Pohon honje paham nggak Mas Pandra? Mungkin kalau orang Sunda paham nih Pak Oke ya. Pohon honje itu yang seperti pohon jahe lah atau pohon, nah dia ada umbi-umbinya gitu ya, jadi gede-gede. Kita akan ketemu hamparan pohon honje. Di sini wanginya wangi serai gitulah modelnya gitu kan. Saya ingat itu pohon gede-gede di situ. Lewatin pohon gede, kita masuk hutan honje. Lepas hutan honje, kita akan ketemu satu daerah yang batu-batunya licin banget Mas Pandra. Oke, itu bener-bener licin, batunya licin banget. Karena di areal tersebut, mungkin sekitar 10 menit, kita akan melewati areal tersebut. Itu kiri kanan isinya hanya pohon beringin Mas Pandra. Yang menjuntai itu akar-akar gantungnya. Jadi kayak di situ kita kayak masuk negeri Lilliput lah atau apa. Karena pohon beringinnya tuh rambutnya tuh banyak. Itu paling top ngelihat areal tersebut. Oke, kalau lagi ada kabut, rasanya kayak di dunia lain lah. Jadi pohon beringin gede-gede. Tapi akar serabutnya tuh, akar rambutnya itu yang panjang-panjang kayak itu. Di sini sempet lah ada rasa nggak enak, cuman karena masih pagi. Terus sama cewek cantik pokoknya ya elah, bodo amat dah. Gua yang kesetanan bukan lu gitu. Ngopi dulu. Tapi ya kita cuek lah, tetap walaupun ada perasaan nggak enak ya, karena cerita Gunung Salak di era saya dulu Mas Pandra, Pak Oki, tidak ada satupun ceritanya yang enak gitu. Semua ceritanya tuh soal enggos ya, soal hantu, soal demit, soal siluman, makan orang lah segala macam. Tapi ya lagi-lagi saya harus tegaskan, cemen kalau anak gunung denger cerita setan
takut gitu kan. Terus dia besar-besar kan, ngapain sih bang cerita setan? Lalu anak gunung kok takut denger cerita setan, lebay amat kan gitu ya. Anak gunung denger cerita setan masih senyum-senyum aja. Nah, ngapain juga, orang udah tahu itu tempatnya setan. Lu ribet amat kan gitu. Di sini saya sempet berhenti sebentar, tapi entahlah ada perasaan apa, saya lupa karena saya nggak tuliskan lah di buku diary saya, Mas Mandra. Oke ya. Itu kita lewat lagi, naik agak parah Mas Mandra. Nanti sebelum kita memasuki hutan rotan, ada satu titik agak terbuka. Di sini kita bisa lihat pemandangan sedikit aja. Di sebelah kiri itu punggungan juga Mas Mandra. Kita sempat istirahat di sini, saya makan dulu lah. Beberapa logistik yang kita persiapkan dari bawah, begitu juga minum. Ya intinya aktivitas istirahat itu kurang lebihnya seperti itu. Nggak lama, ini kalau nggak salah si Melati nanya gitu kan, Tok, itu rombongan yang tadi kan bawa carrier gede-gede, kata Melati gitu ya Mas Mandra ya, bawa ya. Tapi mereka jalannya cepet-cepet banget ya. Saya lagi-lagi nggak ini Mas Mandra, Poki nggak nyambung gitu kan, nggak ngerasa bahwa itu memang yang dilihat si Melati itu betul yang dia lihat gitu. Saya hanya berpikir itu beneran manusia, mungkin dia sepik karena si Melati ini kan cantik Poki ya, jadi dia mungkin pada action gitu lah kan ya, depan cewek cantik bilangnya mau naik gunung, padahal mah nyelip-nyelip camping-camping juga. Waktu itu pikiran saya gitu aja, enggak saya berpikir wah kok gua nggak lihat dia ngomong kayak gitu, atau saya dramatis, enggak, saya cuek aja. Iya kali pada naik, saya bilang kayak gitu kan. Saya juga rada down kalau habis diomongin mulu tuh cowok-cowok gitu kan. Udah antar juga ketemu kalau dia naik, saya bilang. Istirahat, masuklah kita ke ini Mas Mandra, hutan rotan. Oke, hutan rotan ini ampun saat itu kita betul-betul ekstra hati-hati. Karena memang tahu sendiri Mas Mandra, duri rotan kan, kalau yang tua mah nggak patah kena tangan kita, tapi kalau yang muda kan nyantel, wah bisa langsung jadi tato itu, tato gergaji. Itu pelan-pelan saya lewat situ, saya paprasin. Ya untungnya ya, waktu naik itu yang menjuntai ke arah jalur, karena saya bawa golok, itu saya paprasin. Ini untung banget, bener-bener untung. Saya paprasin terus saya singkirin terus. Ya karena juga saya sedikit action lah depan cewek cantik ini. Biar kelihatan hero gitu kan. Ya udah saya bersih-bersihin tuh jalur, lewat. Nah, lewatin hutan apa namanya? Hutan rotan. Kita masuk lagi hutan heterogen yang wah lebat banget Mas Mandra. Lembab, oke, lembab. Redup. Tapi ya karena saat itu siang ya Mas Mandra, kita nggak terlalu pusing lah, terutama saya gitu. Hanya si Melati ini dia seperti terobsesi lah dengan kehadiran sosok-sosok yang dia ceritakan tadi di bawah gitu Poki. Kalau saya lagi-lagi sialan juga tuh, ada yang ganteng kali ya, pikiran saya malah begitu aja. Enggak kepikiran bahwa itu memang sesuatu yang bukan banda nyata gitu, banda kasar kayak gitu, bukan. Enggak kepikiran saya. Cuma saya kesel aja bawaan saya. Sialan juga nih, ada yang ganteng nih, jangan-jangan sampai kesem-sem begini gitu kan. Pikiran saya begitu kan Mas Mandra ya. Diomongin mulu, rada sebel juga saya. Nah di hutan ini, apa namanya, di hutan heterogen yang cukup lebat dan lembab ini, itu jalan udah nggak ada bonus ya Mas Mandra. Wajar udah begini, ya kiri kanan gitulah ya. Terus nanti kita akan ketemu sama jalur, kita akan ketemu nanti sebelum kita berganti punggungan baru Mas Mandra. Jadi sampai kita ke pucuk punggungan, di sini agak terbuka. Nanti kita ke kanan, nyisirin bibir punggungan, bibir lembah itu. Jalan di sini agak tipis, barulah nanti kita ketemu satu jalur di mana di sini banyak batu-batu Mas Mandra. Poki. Dan itu juga licin. Kita harus ekstra hati-hati di sini. Licin karena berlumut ini batu-batu. Ekstra tuh, langsung begini Mas Mandra, 70 derajat. Dan ada di beberapa bagian yang mungkin 80, jadi kita harus scrambling. Wah, sini terus jalan, saya juga mikir ya, apa iya ada orang dia bawa beban berat kok bisa cepet, sementara ini kondisi jalur selain licin juga terjal, pergerakan tidak akan bebas, paling tidak mereka meninggalkan jejak gitu kan. Saya berpikir di sini mulai normal, apa jejak, karena dari dulu saya punya kebiasaan gini Pak Oki, dimanapun lokasi yang saya datangi, pertama kali yang saya perhatikan adalah jejak. Kenapa? Ketika saya bermalam di lokasi itu, saya udah hafal dengan jejak-jejak. Jadi kalau malam saya dengar suara langkah, suara apa. Ketika pagi saya lihat, saya tandain tuh biasanya Mas Mandra.
Kalau nggak saya tandain di kepala saya tandain pakai kayu. Ini jejak begini, ini jejak begini, atau saya tuliskan. Ketika pagi tidak ada penamaan jejak tapi malamnya rame, saya bisa pastikan dong tidak ada jejak baru. Ini pasti bukan orang. Itulah kenapa saya bisa tahu gitu kan antara orang atau bukan, karena jejak-jejak itu memang saya dari dulu paling sering memperhatikan itu. Nggak tahu kenapa Mas Wanda. Jadi jejak yang 2 jam 3 jam yang nyata baru kebuat sama yang udah 2 jam, nanti biasa itu ada daun masuk, terus ada debu lagi kalau misalnya, tergantung medannya. Saya apalnya di situ aja, tapi tanpa belajar waktu itu. Saya waktu itu udah mulai mikir ke situ, kok nggak ada jejak gitu kan. Ada jejak Mas Mandra, Pak Oki. Cuma jejak ini sudah tertutup daun, dan daun-daun ini nggak mungkin daun baru sehari 2 hari gitu kan. Saya karakteristiknya udah mulai apal pada saat itu kan. Ini jejak lama nih, udah jejak 3 harian. Karena apa, di atas jejak itu udah banyak material baru kan. Beda dengan jejak yang baru di depan kita mungkin 1 jam, nggak mungkin udah kayak gini. Ya udah ada semacam dia agak pudar gitu, tambah ada material-material baru di atas jejak. Itu kan udah jadi acuan buat saya kan. Saya perhatiin jejak turun, jejak naik. Ini semuanya posisinya sepatunya. Saya apal garis sepatunya kan. Masih yang sama dari tadi. Ah udahlah. Nah sementara si Melati ini Pak Oki ngomong terus itu. Wah dia udah sampai kali, ayo cepetan gitu kan. Dalam hati saya, udahlah, kayaknya nih nggak muncak nih anak-anak ini. Pikiran saya waktu itu begitu. Ini cuman gaya-gayaan doang di depan bokin gua gitu. Karena bokin gua kan cakep gitu kan. Lu gaya-gayaan doang lu pada, dalam hati saya gitu. Udah lewat dari situ, nanti kita ketemu hutan perdu agak pohonnya benek-benek Mas Mandra, agak kebuka, terus mulai ilalang. 15 menit, sampai kita ke puncak Punggungan. Kita jalan datar, di sini pohon-pohonnya unik Mas Mandra. Pohon-pohon akarnya tuh besar-besar dan dia menghalangi jalur. Jadi kita harus naik di akar-akar gitu. Ini tempatnya unik banget. Sekaligus kalau malam mungkin bikin merinding lah ya. Saya nggak pernah mau nih bermalam di areal ini, paling agak mau saya. Lewat dari situ yang akar-akaran, turun, naik sedikit kita Mas Mandra, ganti lagi. Punggungan, masuk lagi, jalan sebentar. Nah nanti di sebelah kiri hutan gambut, jalur gambut itu langsung dinding lembah yang terjal Mas Mandra. Sementara di sebelah kirinya kita bisa lihat kalau cerah itu dinding dari puncak Salak Saktu. Gitu ya Pak Oki ya. Itu kalau cerah bagus banget pemandangan. Di sini pohon-pohonnya juga unik Mas Mandra. Pohon-pohon candigi tapi kayaknya udah ribuan tahun deh. Jadi besar-besar banget ya. Ini daerah unik banget. Kita lewatin itu nggak ada rasa apa-apa saya. Cuman waktu itu penasaran juga mau buru-buru ke puncak gitu, membuktikan apa yang dikatakan oleh si Melati ini. Lewat dari situ nanti kita turun Mas Mandra, naik sedikit scrambling, datar, itu udah hutan perdu yang rapet, lembab, kira-kira 100 meter, sampailah kita ke puncak Salak 2. Puncak Salak 2 pada saat itu masih ketutup pohon-pohon Mas Mandra, kebuka sedikit lah. Saya ingat di sana tuh ada cemara udang, ya sampai sekarang alhamdulillah masih ada tuh cemara udangnya. Saya nyebutnya cemara udang karena cemaranya kecil gitu, pinus ya. Begitu sampai si Melati udah lari-lari kan, terus dia bengong, celingak-celinguk, Tok, kok nggak ada orang gitu kan. Saya bilang, tuh kan, cuman mau gaya-gayaan doang depan lu. Saya bilang kayak gitu. Saya ngerasa seneng tuh Mas Mandra Poki. Ternyata apa yang saya sangkakan bener. Ini rombongan anak sekolah, cuman mau gaya-gayaan depan cewek gue gitu kan. Soalnya nih cewek gue itu aja cakep. Ya rambut panjang, leher jenjang, hidung mancung gitu kan. Pokoknya cakep lah si Melati ini. Jadi pikiran saya waktu itu seneng banget ya. Gaya-gayaan doang lo ya. Ternyata lu pada bokis semua gitu. Akhirnya si Melati agak kecewa dah tuh, tapi seneng lah. Karena kita berdua akhirnya sampai ke puncak Salak 2. Ya Pak Oki ya. Hati saya udah sumringah Mas Mandra. Karena saya merasa, gua nih cowok sejati gitu kan. Udahlah ini karena memang ada lah saya tulis di buku harian walaupun nggak lengkap ya. Acuan-acuannya gitu. Turun sepanjang turun itu Pak Oki. Kira-kira nanti kan kita turun seperti jalur yang saya bilang tadi. Nah, begitu kita sampai ke tempat hutan-hutan perdu yang pendek, banyak alang-alang, sebelum nanti kita masuk ke hutan heterogen, saya mulai dengar suara-suara dari arah bawah seperti orang naik. Itu saya ingat suara orang ngobrol Mas Mandra. Oke ya. Orang ngobrol, cuman ya, namanya di hutan kan kadang ke bawah angin kedengeran ya Mas Mandra. Ya. Terus si Melati bilang, oh kayak kenal gue suaranya gitu kan, kata si Melati kan. Mas Mandra Oke gitu kan. Terus saya bilang,
Itu emang anak-anaknya kayaknya kata si Melati gitu kan. Ya udah kita turun tuh Mas Mandra, terus jalan masuk hutan heterogen kan. Yang becek, terus batu-batu yang licin itu tadi kan, yang penuh lumut, terus nanti kita ketemu ujung punggungan, terus tempat terbuka. Saya sempat istirahat. Nah, di sini kedengeran lagi Mas Mandra. Itu agak deket lah di bawah kita. Mungkin jarak 10 menit kali ya di bawah. Pegang sini. Udah nyampe. Saya juga dengar jelas itu. Suara orang ngobrol gitu kan. Terus si Melati, ini gue kenal suaranya, bener yang tadi sama gue gitu. Taruh kata gitu Mas Mandra ya Pak Oki. Serius loh, saya agak kesel juga. Oh beneran juga nih gitu kan. Udah turun. Nongol lagi. Iya kan nongol lagi kan. Turun, sampailah diperkirakan ke tempat yang kita dengar suara tadi. Jadi sebelum kita masuk ke hutan rotan. Nah di situ memang ada satu tempat yang enak lah buat istirahat Mas Mandra. Saya duduk, biasalah saya ngerokok. Saya bilang sama dia, udah Mel istirahat dulu, gue capek dari tadi kita. Lu dari tadi ngejar-ngejar aja ke atas, kagak ada orang juga. Iya kata dia gitu kan. Tuh tadi kok yang di bawah kok belum kelihatan ya? Ya udah ntar juga lewat kali kalau emang pada naik. Saya kira-kira gini ya Pak Oki ya. Kalau percis betul nggak mungkin lah. Ini kira-kira kayak gini biar enak aja ceritanya gitu kan. Saya lagi duduk, tiba-tiba bawahnya ngantuk Mas Mandra. Pak Oki, ngantuk. Mel, gue ngantuk banget nih sebenarnya. Ya, gue rebahan dulu sebentar gitu kan. Karena memang kita anak gunung, yang penting nggak basah aja lah ya. Kalau cuma lembab, kita alasin apa kek daun atau apa, kita rebahan. Saya rebahan gitu nggak tidur amat sih. Pokoknya waktu itu saya ngerasa ngantuk banget. Cuman nggak langsung lep tidur gitu nggak. Agak kelilir lah saya tuh. Jadi di antara sadar sama enggak saya, di antara sadar dan tidak itu. Teriak-teriak. Nah, kalau orang Jawa bilang tuh teriak-teriak, bener Mas Mandra. Itu memang saya ngelihat itu kayak ada 5 atau 6 orang lah, anak-anak sekolah. Itu bergerak naik emang dia. Awalnya sih saya biasa aja. Namanya saya juga mau buka mata malas, jadi cuma buka mata sedikit doang inilah. Kayak ada orang gitu kan. Kayak ada orang. Suaranya jelas saya dengar. Cuman saya nggak tahu dia ngobrol apa sama si Mel ini, sama si Melati. Begitu dia ngobrol-ngobrol, nggak lama. Saya awalnya gini, saya pikir karena saya ngimpi gitu Mas Mandra ya, Pak ya. Saya bilang tuh orang kok kayak nggak ada kakinya gitu. Tapi posisi saya ini karena masih ngeliat begini sedikit doang gitu kan. Cuman saya cuek aja lagi. Udah bodo amat dah, mau orang mau bukan bodo amat, penting udah sampai Gunung Salak gitu kan. Yang penting nih si gadis cantik pujaan gue udah sampai nih kan gitu kan. Udah saya cuekin lagi, saya merem gitu kan. Pas saya bener-bener mau lelap, tok gitu kan, diorak-orak saya Mas Mandra. Oke, kenapa? Cepet-cepet turun gitu kan. Emang kenapa? Tadi anak sekolah yang tadi mana gitu kan? Udah cepetan turun. Nah, wajahnya si Mel itu udah pucet Mas. Saya juga waktu itu karena memang masih nanar gitu kan, jadi si Mel reaksinya kayak gitu. Ya udah turun, saya bilang kayak gitu. Turun, begitu kita mau masuk ke hutan Salak, baru nih kesadaran saya full gitu. Istilahnya nyawanya udah balik gitu lah ya. Saya pegang sih Mel, tar dulu. Perasaan tadi ada yang datang, saya bilang kayak gitu, anak sekolah. Iya, ntar aja gue ceritain gitu. Saya diam tuh langsung. Oke. Perasaan nih, saya bilang kayak gitu. Soalnya lu kan lihat gue tadi tiduran. Ya udah ntar gue ceritain. Itu si Mel udah panik banget Mas Mandra. Tapi karena kita ini memang dilatih ya dalam poin-poin yang saya sebutkan dalam survival. Jadi sadarilah dimana, sadarilah keberadaanmu, untuk malang tergantung ketenanganmu. Saat itu pengaplikasiannya kita langsung cepet Mas Mandra. Saya bilang sama si Mel gitu, Pak Oki ya, diem, tenang dulu. Kita nggak bisa bergerak dalam keadaan takut. Jujur saya juga mulai deg-degan Mas Mandra. Karena apa? Soalnya saya sempat dalam posisi buka mata sedikit gitulah. Ya masih samar-samar gitu ya. Memang saya sempat ngelihat dan saya ingat satu hal di situ, begitu kesadaran saya udah full. Saya ngerasa mereka emang nggak kakinya itu memang tidak nggak napak tanah gitu. Begitu saya ngeh di situ, merinding nih saya. Saya langsung bilang, udah Mel, lu depan. Saya bilang itu, lu depan, gue belakang. Tapi si Mel maunya pegangan Mas Mandra. Oke, udah saya gandeng, udah jalan, saya bilang, jalan tenang. Ini cerita enak Mas Mandra. Oke, dalam prakteknya selama kita ada di hutan rotan ini, saya berapa kali jatuh. Karena saya ngerasa di belakang seperti loh. Ya. Saya merasa di belakang seperti ada sosok-sosok yang saya lihat tadi. Tapi kalau kita tegesin, nggak ada Mas Mandra.
Cuman ketika kita lagi jalan sepertinya tuh deket deh, kayak ada di sini kita gitu kan. Iya, begitu kita gini nggak ada. Si Mel itu berapa kali jatuh, terus nibanin saya sampai jatuh ke pohon ini, Mas Mandra, sampai jatuh ke pohon rotan, sampai robek-robek baju saya. Saya langsung peluk dia. Mel, tenang. Kalau nggak tenang, kita nggak sampai bawah nih. Bisa jadi kita sampainya ke jurang. Atau kita jatuh, ntar, nih bentar lagi batu-batu banyak. Bisa jadi kita jatuh, pala kita kebentuk batu. Please baby. Yeah. Please honey, gitu. Kata-kata gitu ya. Please honey, please. Tolong, diem dulu. Lihat gue gitu kan. Lu lihat gue gitu. Itu saya tenangin ya, dia ngeliat. Lu lihat gue orang, gue pacar lo gitu kan. Baru itu saya utarakan bahwa saya kekasihnya dia. Selama ini berbulan-bulan saya nggak pernah nunjukin, nggak pernah ngomong, nggak pernah menyatakan bahwa saya pacarnya dia, nggak. Baru saat itu saya langsung bilang, lu lihat mata gue nih pacar lu, gue nih cowok lu lihat gue, lu tenang gitu kan. Akhirnya dilihat, udah saya peluk, udah lu tenang, agak nangis tuh dia Mas Manda, oke. Saya peluk kenceng, udah lu tenang, ada gua di sini. Nggak mungkin kalau lu kenapa-napa gue diem aja. Lu percaya sama gue kan Mel? Taruh kata gitu ya Mas Mandra. Lu percaya sama gue kan sayang? Lu percaya sama gue kan? Gue percaya tuh sama lo. Ya udah, jalan tenang. Abis itu barulah kita jalan sedikit tenang Mas Mandra, Pak Oki. Walaupun rasa takut itu datang dan pergi, tidak semudah di saat kita duduk di sini bercerita ataupun mengomentari cerita orang. Ya, di saat mengalami kejadian itu segala rasa ada Mas Mandra. Oke, semua rasa ada, cuman lagi-lagi karena memang kita terlatih, itu apa yang menjadi latihan kita, hasil dari latihan kita kan harus kita aplikasikan di lapangan gitu kan. Pelan-pelan akhirnya kita bisa menguasai keadaan, karena sesungguhnya kita adalah panglima dari rasa takut itu Pak Oki. Mas Mandra, mohon maaf ini bukan ngajarin gitu kan. Biar bagaimanapun rasa takut itu tidak bisa menjadi panglima kita, tidak bisa merajai isi hati dan pikiran kita, nggak boleh. Rasa takut harus kita kendalikan bagaimanapun caranya. Ya salah satunya dengan berjalan ataupun saling meyakinkan anggota rombongan yang lain gitu Mas Manta. Alhamdulillah fase-fase ini walaupun rasa takut itu tidak bisa hilang, tetapi rasa takutnya sudah bisa kita kendalikan. Lepas dari hutan rotan ke tempat yang terbuka tadi Mas Manta, kita lihat-lihat pemandangan bagus. Saya duduk dulu di situ karena saya nggak mau melanjutkan perjalanan masih dalam keadaan seperti dikejar-kejar sesuatu. Karena saya udah mulai merasa ada something, dan di sudut mata yang samar saya melihat memang ada sesuatu. Tetapi pada waktu itu udah bodo amat, emang di sini tempatnya. Yang penting nih bokin gua selamat. Gitu. Karena saya udah mulai feeling ini dia nih yang diincer gitu kan. Setelah istirahat saya betul-betul udah tenang. Saya baru cabut golok Mas Mandra. Oke, karena apa? Kalau saya nggak tenang megang-megang golok telanjang, depan saya cewek. Jangan-jangan dia yang kena ntar kebacok gitu kan. Kalau saya panik, begitu saya udah tenang, betul-betul saya udah bisa nguasain diri saya, betul-betul saya udah bisa ngompres, bisa ngepres rasa takut saya, baru saya cabut golok. Saya bilang masih melatih, kalau udah di jalan tenang, ada gue. Karena gue di belakang bisa ngelihat apa yang lu lihat. Jadi lu tenang aja, apa yang lu lihat itu yang gue lihat sama. Ya, karena itulah posisi gue harus di belakang lu. Supaya apa? Visi lu sama visi gue sama. Tapi kalau lu di belakang gue nggak ngelihat apa yang lu lihat. Gitu. Jadi lu paham kenapa lu harus di depan. Ya toh, gitu. Udah lu jalan santai. Udah tuh turun Mas Mandra, parah kan kita. Kita heterogen tuh parah. Sepanjang perjalanan ini saya betul-betul ngerasa lo ya. Oke ya, ngerasa gitu. Batin, hati. Kalau mata telanjang ini berkali-kali nengok, berkali-kali ngelihat, berkali-kali meneleng, melototin, nggak ada apa-apa Mas Andra. Tapi hati kecil mengatakan, kok di belakang kayak ada orang gitu. Tapi saya nggak tahu berapa orangnya gitu. Setiap saya nengok nggak ada. Tapi kalau kita jalan, rasa-rasanya di belakang kayak ada kesek, gitu kayak ada orang langkah. Tapi kita nengok nggak ada. Si Melati juga sama tuh. Kok kita diikutin? Udah saya bilang. Lepas hutan heterogen, karena kita belok ke kanan, masuk, turun sedikit. Agak parah Mas Mandra, ini jalur batunya licin, agak datar. Nah inilah hutan beringin yang saya ceritain tadi, yang posisinya tuh kalau ada kabut, cakep banget, udah kayak negeri dongeng. Nah di sini nih si Mel jatuh lagi, gedubak. Nah untungnya tuh golok udah saya sarungin, alhamdulillah tuh. Terus saya bangunin, udah jalan. Dia nggak mau tuh. Saya bilang, kenapa? Gue takut jalan di depan, kata dia gitu kan. Saya waktu itu merasa
apa ya, gimana sih, nggak ada rasa apa-apa sih, cuman aneh aja gitu lah. Terus pokoknya nih si Mel ini saya suruh jalan dia nggak mau gitu. Ya udah lu di samping gue deh. Waktu itu karena saya mau megang golok, feeling saya udah mulai terasa nggak enak, saya suruh dia di kiri tuh. Dulu di kiri deh, gue megang golok di kanan. Baru saya cabut lagi tuh golok, Mas Mandra. Kita jalan nih samping-sampingan, hati-hatilah. Karena kan memang jalurnya licin ya, kita harus hati-hati, pelan-pelan. Nah sampai ke satu titik, itu dia jalannya minggir-minggir Mas Mandra, agak menjauh. Cuman di sini saya gini loh, dia kan nggak cerita apa yang dilihat gitu kan. Saya ngeliat ke situ nggak ada apa-apa, terus nggak ada rasa apa-apa. Cuman terkadang ada seperti hawa-hawa kayak listrik gitu lah. Cuman nggak bikin saya takut gitu. Cuman kayak ada energi mantul ke saya, feedback ke saya. Saya liatin aja. Begitu kita lewat yang si Melati ini minggir-minggir, masuklah kita ke hutan Onje. Ya di hutan Onje ini kita masih bareng-barengan tuh, masih jalan berdampingan kan sama dia kan. Terus hutan Onje, nah lepas dari hutan Onje kan nanti sebelah kirinya tuh lembah Mas, lembah curam. Saya bilang, aduh, udah terus jalan sampai kita terus jalan gandengan, belok ke kanan sedikit. Nanti pas kita mau turun ke bawah tuh jalurnya tipis Mas. Nah sebelah kanannya itu juga tebing sekarang. Saya bilang sama dia, udah lu jalan dulu, ini bahaya nanti. Soalnya ini jalan tipis, nanti malah kita jatuh ke jurang nih. Saya bilang kayak gitu. Udah lu jalan dulu, udah lu percaya sama gua. Nggak apa-apa. Akhirnya si Melati ini jalan depanan tuh. Di sini nanti kita satu titik sempat scrambling Mas, bukan scrambling, rappling. Kita sempat rappling, lewat dari situ, alhamdulillah Mas. Rasa-rasa yang udah dari tadi ada tuh, yang kita kayak diikutin lah atau apa. Karena mata kasar ini kan nggak bisa lihat apa-apa ya. Hanya si Melati ini di sini juga udah mulai tenang dia. Udah akhirnya dia jalan duluan tuh Mas Mantra. Ya kita akan turun, ya sampai nanti ke dasar lembah, naik ke atas, terus masuk hutan heterogen, terus sampai kita akan ketemu sebuah pohon pinus yang doyong. Nah pohon pinus doyong ini saya rasa angkatan saya tuh pada paham lah ya. Pohon pinus doyong ini tempat dimana suka ada yang nangkring di situ. Ya, karena emang doyong begini Mas Mandra. Namanya kalau saya nyebutnya pinus doyong, nggak tahu kalau orang lain, rombongan lain nggak tahu saya. Kalau rombongan saya pasti nyebut ini pinus doyong. Nah begitu di sini sempetlah perasaan nggak enak lagi. Ya, karena nanti lewat pinus doyong, ya kita turun, kita akan masuk ke hutan bambu. Tapi perasaan gak enak kita itu bukan tentang sosok-sosok yang sebelumnya sempat saya lihat dalam antara tidur saya atau enggak, ataupun yang suka diceritakan oleh Melati, enggak. Seperti sosok lain lah, mungkin penghuni disitulah. Dan di sini nih di hutan bambu kita harus hati-hati karena apa? Ular gunung salak banyak banget di areal bambu. Ularnya bugel-bugel Mas Mandra, Poki. Tapi kalau gigit, wah salam ini. Ngeri banget ular tanah kan. Lewat hutan bambu, terus ke bawah sampai kita menjelang hutan pinus. Ya, itu nggak ada apa-apa. Nah, begitu nanti sampai ujung punggungan sebelum kita turun, tiba-tiba si Melati teriak Mas Mandra. Oke. Anto, gubrak meluk saya jatuh. Dan untungnya sebelum sampai areal situ golok juga udah saya sarungin, udah masuk sarung lagi tuh. Begitu jatuh dia langsung Anto nangis kayak orang ketakutan gitu kan. Lu nggak lihat dari tadi kata dia gitu kan. Gue bilang ngeliat apaan Mel gitu kan. Gue di sini rada ini deh. Gue jadi inget adegannya gue cipok udah. Dia langsung meluk Mas Mandra. Posisi saya jatuh ke bawah, dia di atas saya kan. Terus dia langsung nangis-nangis terus ngomong, lu gak lihat apa dari tadi gitu kan. Ngeliat apaan? Saya bilang kayak gitu. Gue gak lihat apa-apa. Lu serius gak lihat gitu. Dia bener-bener kayak orang ketakutan banget Mas Mandra pada waktu itu. Terus saya bilang gimana gue mau lihat, orang gue cuman bisa lihat bibir lu yang seksi gitu kan. Gue gak lihat apa-apaan Mel. Dia kesel tuh, coba lu lihat gitu kan. Ya udah lu bangun gitu, gimana gue bisa lihat orang lu di atas gua. Padahal sih saya seneng waktu itu kan. Ya udah, akhirnya dia bangun dari pelukan saya tuh. Padahal posisi enak banget tuh, sialan. Udah dia minggir. Gua juga mau. Untung banget tuh saya, makasih ya Tan. Udah saya bangun, saya lihat Mas Mandra pakai mata telanjang kan. Saya perhatiin ya nggak lihat apa-apa. Akhirnya saya inget, wah ini nggak bisa nih kalau pakai mata telanjang gitu kan. Saya cobalah
untuk memejamkan mata, berkonsentrasi dengan hati dan pikiran saya. Ya, mencoba melihat bukan dengan dari mata kasar gitu kan. Saya coba diam, merem. Nah, itulah di saat merem ini Mas Mandra, terlihatlah sosok-sosok seperti anak sekolah. Itu jumlahnya kalau nggak 5, 6, 7, 8, saya pokoknya dia lebih dari 5 lah ya. Itu terlihat tuh. Wajah mereka sama sekali tidak punya ekspresi Mas Mandra. Dingin semuanya. Dan ada satu sosok yang saya ingat wajahnya tuh agak rusak. Setelah itu ya udah, saya kirimkanlah doa untuk diri saya dulu Mas Mandra. Saya kirimkan doa untuk diri saya, untuk Kanjeng Nabi, untuk yang lain-lain. Baru saya kirimkan doa untuk makhluk-makhluk ini. Setelah saya kirimkan doa ke makhluk-makhluk ini, alhamdulillah tuh Mas Mandra, mereka satu persatu tidak terlihat lagi oleh pas kita merem ini. Entah namanya mata apa itu ya, kalau kita merem tapi kelihatan. Begitu kita melek, alhamdulillah juga rasanya udah nggak ada apa-apa lah gitu kan, udah enak gitu kan. Dalam hati saya, peluk gue lagi dong gitu. Ya udah, Demen gue. gitulah pokoknya. Ya udah, nggak lama maghrib dah tuh Mas Mandra. Maghrib datang Pak Oki, saya bilang sama si Melati juga, udah Mel jangan jalan dulu, saya bilang, tunggu dulu maghrib selesai. Itu di bawah udah rame, suara-suara orang camping tuh, ya anak-anak camping tuh udah rame banget. Udah deket banget lah, kita tinggal kepleset nyampe lah. Udah tinggal turun, paling 100 meter, nanti kita belok kiri, udah sampai kita ke Curug Nangka itu, udah sampai. Cuman karena maghrib, kita nggak bergerak dulu. Turun tuh, setelah azan maghrib selesai kita bergerak turun. Alhamdulillah di sini udah, rasanya udah enak Mas Mandra, udah plong. Oke, udah nggak ada rasa takut, ada rasa nggak enak, ada, cuman rasa-rasa kayak kita diikutin sosok-sosok yang tadi di belakang kita, kalau kita lihat kesak-kesak gitu nggak ada, atau itu udah nggak ada sama sekali. Terus sampai ke ujung jalan, kita belok ke kiri, sampailah kita ke Curug Nangka. Oh rame tuh yang camping Mas Mandra, oke rame yang camping. Udahlah, karena kita juga habis ngalamin kejadian gak enak, kita buru-buru tuh ke warung tempat kita mojok kemarin. Nah, sampailah kita di warung. Gitu sampai warung, si Melati langsung duduk, diem. Agak bengong dia. Bengong kayak orang mikir. Saya bilang, udah Mel, jangan pikirin. Dah, kamu mau teh manis, kopi, apa ciumanku? Yeah. Jangan, biar nggak tegang Mas Mandra gitu. Ya mau ya. Akhirnya ngeteh dah tuh. Selesai ngeteh, adalah kira-kira setengah jam lebih, kita diem-dieman. Baru dia menceritakan apa yang nggak berani dia ceritakan di saat waktu saya tiduran itu Mas Mandra. Kenapa dia tiba-tiba bangunin saya, terus buru-buru ngajak turun. Nah, di sini awalnya sih dia ragu, dia pengennya bilang, dia tuh pengennya ceritanya nanti di rumah gitu, ngomongnya kayak gitu ya. Terus saya bilang, udahlah di sini juga udah rame, cerita aja, kenapa sih? Tok, kan pas lu tidur kata dia gitu kan, itu tiba-tiba anak-anak itu tiba-tiba muncul aja di depan gua, kata si Melati gitu Mas Mandra ya. Tok ya. Terus mereka itu langsung maksa gua untuk balik lagi ke Puncak Salak. Dan wajah mereka kok pada saat itu kayaknya nyeremin banget gitu, makanya gue ketakutan gitu. Dan gue ngerasa kok mereka itu tembus gitu, jadi tubuh mereka tuh tembus sama belakangnya gitu, jadi kelihatan. Nah itu yang bikin dia ketakutan separuh mati. Iya, ini pengakuan Melati ya. Jadi saya bilang, ya gue juga ngelihat Mel, cuman kan gue posisi gue kayak ngelilir. Iya tuh, makanya itu gue ngeri banget tuh, gue ngerasa kayak gue pengen diajak gitu, makanya gue buru-buru jalan. Oh, terus yang waktu di hutan beringin itu yang mukanya rusak, dia ngadang jalan kita. Nah kan saya nggak ngeliat Mas ya, yang lihat kan hanya dia ya. Oke, jadi saya bilang, oh gitu. Intinya selama di gunung itu waktu naik kita, lu ngeliat nggak sih? Enggak sih, gue selama naik nggak ngeliat apa-apa, cuman pas turun aja gitu. Nah gue pas turun itu ngerasa gue harus ikut mereka gitu. Jadi si Melati ngerasanya dia tuh harus ikut sama mereka gitu, seakan-akan kayak dipilih untuk nemenin rombongan mereka. Cuman gue nggak mau ya, makanya waktu lu bilang, waktu kita adep-adepan, lu bilang gue tuh bokin lu, gue tuh ini, gue seneng banget lu kayak gitu, lu jantan banget sih. Iya. gue lega banget ya taruh kata kayak gitu, karena ada lah kata-kata itu ya di buku diary saya ada gitu.
Nah, terus pas di hutan pinus sama yang mukanya rusak itu, cuman dia cuma ngejegat aja. Oh ya udahlah, yang penting kita alhamdulillah kita udah selamat sampai bawah. Dan keseluruhan makhluk itu yang full ngelihat ya Melati. Kalau saya hanya melihat sekilas pas saya lagi tidur, itu pun rasanya nggak enak banget Mas Mandra. Kalau perasaan merinding ya hanya di hutan Honje sebentar, tetapi lepas dari pas kita masuk ke hutan rotan itu emang full saya ngerinding. Itu ngerasa kayak ada kekuatan, tapi lagi-lagi mata kasar saya nggak bisa ngeliat. Hanya perasaan saya mungkin bisa dikatakan mata hati atau mata batin memang mengatakan di belakang itu banyak yang ngikutin, tapi saya nggak bisa memastikan jumlahnya gitu. Wah, kita ngobrol-ngobrol malam itu sampai larut lah ya Mas Mandra ya, pokoknya sampai sekitar 2-3 jam, walaupun capek banget pengen tidur, tapi karena ini malam terakhir, cia malam ini, ya jadi rasanya sayang ya kalau kita lewatin buat tidur aja. Jadi karena memang itu warung nggak terlalu rame, hanya cuman orang lalu lalang beli aja, dan kebetulan tempat saya istirahat itu petromaknya juga nggak terlalu terang. Ya cipika-cipiki sedikit lah sama cibibir-cibibir gitu lah. Ajinomoto. Sampai sekitar jam 12 lah setelah menenangkan diri ya dalam aktivitas mesra, tidurlah Mas Mandra, Oke. Itu tidur kayaknya nyenyak banget. Kalau orang Jawa bilang apa ya, lep, langsung hilang lah gitu kan, langsung les. Saya berdua tuh tidur sama dia di pojokan. Karena memang kebetulan petromaknya udah redup juga, tidur nyenyak banget saya. Terus saya ingat kira-kira menjelang subuh tuh Mas Mandra, Oke. Saya bangun gitu. Saya bangun karena saya mendengar suara gitu kan. Suara yang saya cukup apal gitu kan. Saya dengerin gitu. Terus saya bangun, saya lihat, loh, kok ada sosok yang saya lihat sekilas waktu di sebelum masuk hutan rotan gitu. Saya perhatiin, kok ada mereka ya gitu. Terus nggak lama si Melati bangun langsung meluk saya Mas Mandra. Antu, gue takut gitu. Ini betul-betul kayak nyata banget Mas Mandra, kayak yang iya gitu. Saya langsung pegang dia kan, udah Mel tenang aja, ada gua kok. Begitu saya nengok ke depan berdua sama si Melati, itu sosok itu ada 5 orang lah kalau nggak salah ya, kurang lebihnya 5-6 orang. Itu udah ada di depan kita, dan yang wajahnya rusak itu langsung megang tangannya si Melati, langsung ditarik. Kaget saya Mas Mandra, itu begitu sekali tarik, Melati yang ada dalam pelukan saya langsung sepinggang ketarik. Jadi pinggangnya Melati yang saya pegang tuh, tarik-tarikan tuh saya. Nggak tahu berapa lama Pak Oki, Mas Mandra, tarik-tarikan saya. Begitu si Melati ketarik, karena saya selawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahu Akbar, ketarik kan. Jatuh saya berdua-dua ke pinggiran ini, jatuh dari balai bambu, ngantem meja warung gitu. Buang, kaget. Loh kok tidur? Kita kayak baru bangun tidur, tapi berdua-dua saya jatuh sama si Melati. Langsung bapak warung, kebetulan emang udah 4:30 kayaknya deh. Jang, Neng, ayo naon gitu kan. Udang, terus kata dibangunin lah saya. Saya kayak orang nanar Mas Mandra, Boki. Soalnya kayak real gitu, tapi posisinya ternyata tidur. Kita diem-dieman, dikasih air hangat dulu sama si abah warung, dikasih minum, udah agak tenang baru. Kalian mimpi apa gitu kan ditanya. Bengong tuh kita, mimpi. Bukannya beneran Pak gitu. Oh enggak, Bapak lihat kamu tidur, terus kamu dipeluk sama si Neng. Dalam artian kok kayak yang iya gitu, kok sama. Begitu si Neng meluk kamu, nggak lama si Neng tuh kayak mau lompat, terus kamu tarik-tarik, terus jatuhlah kamu gitu. Emang ngimpi apa gitu? Dalam hati si Melati ngeliatin saya ngeliatin Melati, terus ngeliatin si abah warung kan bingung lah Mas. Orang mimpi jatuhnya kita kan. Tapi kok bisa dilihat sama si abah itu kita ngigot lagi tarik-tarikan. Akhirnya kita ngomong, ini Pak, tadi si Neng tuh perasaan saya gitu kan, ngimpi si Neng tuh ditarik-tarik sama orang yang wajahnya agak rusak. Kata si abah tuh. Si abah tuh langsung diem tuh. Awalnya dia diem, terus kayaknya mau mengalihkan inilah, mengalihkan topik atau apa. Terus dia bilang gini, biasa di sini Majang. Biasa itu mah. Cuman dia katanya itu si Neng, si Melati itu langsung dikasih air putih.
Jadi dia nuangin air putih itu air mentah, bukan air yang dari teko, bukan, tapi air yang dari keran gitu kan. Bukan keran sih, nah dari sumber mata air kan. Terus bukan diludah-ludah, pokoknya ditiup-tiupin. Nah si Melati suruh minum itu. Neng minum katanya, minum. Ujang mah minum, terus cuci muka ya katanya. Udah, cuci muka saya. Terus dibaca-bacain tuh si Melati tuh. Wah, nggak ngerti lah saya dibaca-bacanya gimana. Terus kayak orang ditarik-tarik gitu loh Mas Mandra gitu ya. Bawa kayak selesai saya juga digituin. Cuma saya ngerasa ada apa-apa sih ya. Saya cuma ngikutin aja karena memang situasinya saya bingung, nanar. Kok mimpinya kayak real gitu kan. Nah, baru dinasehatin. Udah Jang, Neng, nanti kalau udah siangan pulang aja dulu. Jangan kesini-sini dulu dalam waktu dekat ya gitu. Nanti kalau udah enak hatinya, perasaannya udah enak, sok atuh main lagi ke sini. Nah, tapi dalam waktu dekat ini jangan ke sini dulu. Oh ya Bah, terima kasih. Udah. Selesai itu kita sarapan lah Mas Mandra ya. Oke, ya biasalah makan buras, bala-bala. Sampai sekitar jam 8 saya di lokasi itu masih nanar, saya juga masih mikir yang saya alami waktu mimpi tadi. Sempatlah saya bahas sama si Melati di situ kan. Kok saya tanya sama dia, Mel, lu mimpi lu gimana? Gue mimpi meluk lu. Terus, ya gue mimpi gue ditarik-tarik. Lah sama Mel, gue juga ngimpi lu meluk gue. Terus lu ditarik-tarik, lu gue tarik. Iya sama. Ini tanda tanya cukup besar. Karena si Abah juga nggak menjelaskan. Sementara kita kan juga nggak paham Mas Mandra ya. Ya udahlah, ini kita selamat gitu. Dah kita nggak bahas lagi tuh Mas Mandra. Oke. Dah kita pamit sama si Abah Warung. Jalan kaki biasa, naik dulu ke atas, terus belok kanan, jalannya makadam semua ya, belok kiri, terus belok kiri lagi, belok kanan. Kira-kira setengah jam kemudian sampailah kita ke bibir aspal. Di situ kita nunggu angkot. Masih keadaan bingung, masih keadaan ini iya apa enggak gitu kan. Ternyata yang disampaikan Melati itu benar-benar terjadi gitu. Apa yang dia lihat itu benar-benar kita rasain akhirnya. Ya udah, di mobil itu saya lupa lah ngobrol apa ya Mas Mandra ya, apa oke. Intinya sampai ke Bogor, terminal Ramayana. Dari Ramayana kita jalan kaki ke stasiun Bogor, sambung lagi ke stasiun UP. Terus si Melati itu saya suruh tidur dulu di rumah saya. Niatnya saya suruh nginep biar bisa dapat lagi. Tapi ternyata sore itu nyokapnya si Melati nelpon ke rumah, nanyain ke almarhum ayah saya. Waktu itu belum almarhum, nanya lah, Melati ada di situ nggak sama Anto gitu kan. Nah, ternyata ada. Terus almarhum ayah saya manggil saya, terus kita sama-sama lah nelpon ibunya Melati. Ngomong, tante nggak apa-apa anak di sini. Ya udah kalau bisa malam ini sore ini juga anterin pulang gitu. Soalnya papahnya nanyain gitu kan. Oh ya tante siap gitu. Udah selesai itu istirahat. Sore itu menjelang maghrib sekitar jam 5 saya anterin si Melati pulang. Biasalah Mas Mandra dari Lenteng Agung ini, dari UP kita ke Komplek AL, di Komplek AL kita naik 614 sampai Cipulir, dari Cipulir kita sambung lagi yang ke Bintaro. Nah begitu sampai rumahnya udah sekitar jam 8 atau jam 9 malam ya. Karena udah terlalu larut, saya nggak boleh pulang tuh sama mamahnya. Udah kamu nginep sini ngobrol tuh sama Om gitu kan, dalam hati ya sama Om. Kayak enak. Ya udah, si Melati tuh langsung tidur malam itu. Saya sempat ngobrol sama bokapnya sebentar, terus langsung les tidur, hilang, udah nggak mimpi lagi. Dan hubungan saya sama Melati itu berlangsung sampai 1 tahun ke depan. Selebihnya kita udah sampai detik ini saya udah nggak pernah berjumpa lagi. Dan itulah kisah saya Mas Mandra. Oke, selama melakukan pendakian Gunung Salak II bersama Melati pada tahun 95. Sebuah kisah yang sempat saya tuliskan di dalam memoir saya, ya, di dalam buku harian saya. Karena saya banyak sekali memiliki catatan-catatan perjalanan selama saya melakukan aktivitas pendakian. Kira-kira gitu Mas Mandra. Oke, sahabat 7 Rupa Channel, tadi kita udah dengar cerita dari Bro Orya yang sangat menegangkan. Saya pun merinding juga, gitu. Tapi juga ada lucunya juga. Kita masuk sesi pertanyaan, sahabat 7 Rupa Channel. Kita mulai aja. Bro, saya nggak mau nanya banyak nih bro. Cuman gue mau nanya, lu kan sebenarnya niatnya mau camping. Iya. Mau camping mau ngelapa nih bro? Dua-dua ya. Oke, pada saat lu niat camping dan si Melati ini
mau akhirnya ngajak lu naik ke Gunung Salak, naik daki lah gitu kan. Itu kan gara-gara ada kelompok anak sekolah yang dia melihat, lu nggak ngelihat. Iya. Tapi kok lu mau bro? Padahal lu yakin ini bukan manusia, dia mau naik diajak siapa gitu. Karena Gimana tuh, bro? pikiran saya positif aja Pak Oki. Saat itu kan kita juga nggak mau nginep. Lagian nggak ada sejarahnya pendaki itu takut setan gitu. Jadi waktu itu karena memang saya tidak merasakan apa yang dia ceritakan, dan juga saya juga nggak berpikir untuk takut sama makhluk-makhluk itu, saya ikutin aja. Saya pengen dia seneng juga gitu kan, dalam artian ya udahlah nggak apa-apa, nggak camping, nggak dapat gunung, tapi kan bisa naik gunung kan gitu. Oh jadi walaupun lu sebenarnya udah firasat ini anak naik gunung karena diajak rombongan yang nggak kelihatan. Betul, gitu. cuman Firasat udah ada. Udah ada, cuman kan kita selalu bawa sajam, oke. Sajam pada saat itu kan lumrah di gunung, tidak seperti sekarang. Jadi kalau kita megang sajam itu apa ya? Punya kepercayaan diri lebih gitu. Jadi sajam itu memang hanya senjata. Bukan sajamnya nanti yang berguna, tapi keyakinan kita kepada pencipta sajam. Kalau saya kan jadi biarin lah, walaupun saya lagi geblek-gebleknya ya tetap percaya sama Tuhan mah tetap, walaupun maksiat juga jalan gitu. Jadi senjata lu golok itulah. Golok ya. Garam itu. Sama garam itu sama dari selawat itu. Selawat ya. Segila-gilanya saya selawat pasti jalan. Oke. Nah, yang kedua bro, kan lu ngelilir tuh kayak orang setengah tidur. Iya. Akhirnya baru ditampakkan, adanya penampakan rombongan ini tidak menjejakkan kaki di bumi, alias ngambang lah. Nah, berarti kan lu udah paham, oh ini siluman nih, atau ini makhluk halus nih kan. Iya. Nah, lu ada rasa apa tuh bro? Rasa ingin ngusir dia, atau oh ini dia nih yang ngajak gua dari awal naik sampai turun dia ngikutin. Gimana tuh bro? Waktu ngelilirnya itu sih saya biasa Pak Oki, karena ngelilir itu kan antara sadar sama enggak ya. Jadi karena selama naik dan turun itu memang saya nggak ngeliat apa-apa, dan saya hanya mengiyakan aja perkataan Melati ini. Waktu saya ngelilir ngeliat itu, saya namanya setengah ngimpi lah bisa dikatakan, tapi sadar gitu. Jadi saya ngeliat gini nih, karena waktu itu kan tiba-tiba saya ngantuk banget ya, ngantuk banget di tengah jalan itu. Makanya saya minta istirahat sebentar itu saya liatin. Itu masih biasa. Begitu saya bangun sadar full, baru si Melati kan nyamperin saya, tok turun gitu kan. Baru saya sedikit ada rasa takut. Ada rasa takut Pak Oki, ada rasa gentar tuh ada. Gentarnya kenapa? Saya khawatir memang si Melati ini diincer gitu kan. Ketika saya udah dalam kesadaran total, saya udah nggak lihat lagi. Cuman waktu saya ngelilir itu saya ingat betul jumlahnya itu antara 5 sampai 7 orang. Celana sekolah. Jadi celana sekolah, tapi atasnya tuh saya nggak begitu apalah gitu ya. Pokoknya yang jelas tuh bawahnya tuh celana abu-abu. Dan yang paling saya bikin bergetar hati saya, mereka tuh nggak ada satupun yang menginjak tanah. Gitu. Itu yang saya ingat, makanya saya bilang sama si Melati juga, ayo cepet turun. Nah itu kita turun pas lewat hutan Salak. Pas lewat hutan Rotan. Di hutan Rotan ini kita nggak bisa cepet Mogi. Salah dikit robek kita. Ya, banyak durinya. Durinya tajam-tajam. Wah mana di situ lagi posisinya. Tapi ya biar bagaimanapun kita kan diajarkan namanya survival. Sadari keberadaanmu, untung malang tergantung ketenanganmu. Nah poin-poin itulah yang kita pegang gitu kan. Kita sadar keberadaan kita, untung malang tergantung ketenangan kita gitu kan. Rasa takut harus dikuasai, itulah. Karena si Melati ini kan juga anak pencinta alam. Akhirnya kita aplikasikan itu, walaupun takut kita coba tenang ya. Akhirnya kita gores-gores kena duri-duri rotan itu nggak terlalu banyak. Walaupun sempat kita beberapa kali jatuh, saya juga sempat jatuh kena duri rotan gitu. Jadi manusiawi lah ya, lu takut ada rasa takut, tapi kita tenang. Mengendalikan. Betul, sepanjang kita turun, kita coba kendalikan dia, jangan sampai kita yang dikendalikan oleh rasa takut tadi. Karena rasa takut itu bukan panglima kita. Rasa takut itu bawahan kita. Kita adalah panglima dari rasa takut. Jadi jangan sampai kita yang dikendalikan oleh rasa takut. Memang berproses, nggak mau ngomong gampang Mas Andre ya. Tapi ketika kita coba untuk nenangin diri, terutama mainan nafas, biasanya itu cepet. Oke. Takut sih takut, nggak mungkin nggak punya rasa takut itu. Takut mah takut. Oke, tuh sahabat 7 Rupa Channel, Bro Arya tadi menerangkan edukasi buat kita bahwa
kita adalah panglima, rasa takut adalah bawahan kita. Nah, itu penting tuh. Terakhir, sahabat 7 rupa, ini pertanyaan paling inti. Lu tarik-tarikan sama siapa tuh, bro? Nah, jadi gini. Itu berasa tarikannya, bro? Wah, terasa banget. Jadi kan setelah turun sampai bawah, kita kan sempat ngebahas gitu kan. Karena memang saya ngelihat sepanjang yang diceritakan oleh Melati itu, mulai dari prosesi kita naik, terus di jalan tuh dia ngerasa ngelihat ada sesuatu. Kan saya memang nggak lihat, tapi saya iya kan. Makanya si Melati itu dibawa ngotot. Lu bilang katanya lu ngelihat. Kagak, gue kagak lihat. Cuman kalau gue bilang gue kagak lihat, lu pasti takut. Dan lu pasti nggak nyampe nanti puncak salah. Makanya saya bilang, ya udah ngelihat gitu. Nah, di bawah itu kita ngebahas itu kan. Terus saya bahas, gue justru ngelihatnya di saat lagi sadar nggak sadar gitu. Setelah kita bahas itu, ya udahlah, alhamdulillah kita selamat gitu ya Mas Mandra, oke ya. Terus kita tidur tuh. Nah, kebetulan Curug Nangka pada saat itu udah menjelang malam minggu emang ramai banget, tapi di bupernya, di warungnya kebetulan sepi. Nah, karena saya sama cewek cantik, saya agak mojok lah cari tempat yang gelap gitu kan. Udah tidur tuh sambil ya lumayan lah dapat dikit-dikit gitu kan. Tidur nyenyak. Nah, itu sekitar jam mungkin menjelang subuh itu perasaan sih saya bangun, perasaan loh Mas Mandra, perasaan sih soalnya kayak nyata banget gitu. Saya bangun karena saya ngedenger ada anak sekolah ngobrol gitu, bukan anak sekolah lah, intinya ada laki-laki lah, beberapa orang ngobrol di dekat kita. Dan yang bikin saya kaget itu salah seorang dari mereka wajahnya agak rusak gitu kan, darah lah bisa dikatakan rusak gitu. Saya kaget nih, orang bukan gitu. Terus si Melati tiba-tiba bangun juga gitu kan, bangun langsung meluk saya. Anto itu depan apaan gitu. Ini bener-bener real banget Mas Mandra. Ketika dia lagi meluk saya peluk lagi. Tiba-tiba ini kan yang 4 atau 5 atau 6 lah kira-kira, saya lupa ya jumlah pasti, yang jelas itu nggak lebih, itu lebih dari 4 atau 5 orang, lebih dari itu. Tiba-tiba yang mukanya rusak itu ngambil tangannya si Melati, ditarik. Kaget saya kan, itu begitu ditarik si Melati langsung lepas dari pelukan saya. Saya pegang pinggangnya, tarik-tarikan tuh. Nah, saya ingat di saat tarik-tarikan kayak gitu saya sempat mengucapkan takbir sama sholawat. Waktu itu saya sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya tarik, plak, lepas. Nggak taunya saya jatuh, nimpah warung dan bangun. Kaget, sampai nanar kita berdua. Tadi ngimpi apa bukan? Nah, sama ngimpinya. Sama masih Melati. Nah, habis itu si Bapak Barung langsung nanya, "Jang, Neng, kunaon? Kenapa sadar gitu kan?" Kita agak nanar baru, "Pak, kenapa ya, Pak? Kalian mimpi," katanya. "Perasaan nggak ngimpi deh, kayak real gitu kan. Ngimpi kalian itu dari tadi kayak orang ngigo gitu." Oke, diceritakan. Jadi di sini aneh bin ajaib. Saya sama si Melati ini ada dalam satu frame yang sama mimpinya, tetapi kita juga ada gerakan-gerakan gitu. Sementara si Bapak Warung bilangnya kita ngigo karena dia udah nyalain lampu petromak, udah pagi. Saya namanya malamnya habisin dahoy, walaupun ya sebatas itu aja lah, nggak sadar gitu. Jadi bener-bener saya berdua masih Melati itu akhirnya nggak pernah lagi naik Gunung Salak 2 sampai detik ini. Melati kalau saya masih bodo amat kalau saya mah gitu. Kalau Melati sampai detik ini dia nggak berani naik Gunung Salak. Gara-gara kejadian itu. Gara-gara kejadian itu. Oke, sahabat Pak Channel, demikian sesi tanya jawab saya dengan Bro Arya. Nah, oke, sahabat 7 Rupa Channel, demikian tadi kita sudah mendengarkan cerita Bro Arya dari awal hingga akhir, dan patut kita acungkan jempol keberanian Bro Arya dan bagaimana Bro Arya memaintain mental di mana bertemu dengan makhluk-makhluk gaib yang sangat menyeramkan bahkan misterius ini. Thank you Bro Arya. Dan kepada sahabat 7 Rupa Channel, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Namun waktu juga yang membatasi kita, dan jangan lupa tonton terus 7 Rupa Channel dengan video-video yang lain. Kita tutup. Di setiap kegelapan malam pasti ada kegaiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingsir wangi peteng rambat bawana
cahya rembulan kemulan mega angin semilir pedhot tansah rineksa angguga angen kang lelana jumingkat krekal sinawang wanodya mesen nyawang sun kang wagu halus ngakandeng asta tanpa tinolaong matur nite cahya lang bawana matur nite cahya lang bawana